Ya, dan untuk trending yang pertama, kita akan bahas mengenai semangka Palestina. Karena ramai di media sosial ya, berbagai bentuk ilustrasi buah semangka yang digunakan masyarakat sebagai ekspresi atau bentuk dukungan terhadap Palestina. Nah, ini kan kemudian banyak yang bertanya apa sih sebenarnya makna dari semangka ini sendiri untuk sebagai bentuk dukungan untuk Palestina. Jadi secara filosofisnya memang kalau semangka ini kan terdiri dari warnanya elemen-elemen bendera Palestina. Betul. Ada warna hijau di sana, ada kalau dikupas dibuka dalamnya ada warna merah, kemudian bijinya berwarna hitam dan ada bagian warna putihnya di dalam semangka. Yang warna-warna tersebut ini ada atau mewakili warna-warna yang melambangkan bendera Palestina itu sendiri. Betul, jadi semangka ini merupakan buah yang paling mencerminkan ya dari Palestina, merepresentasikan begitu yang menjadi simbol solidaritas atau dukungan terhadap Palestina. Tadi kenapanya sudah dijelasin oleh Jason, tapi memang sejatinya tuh ya kalau dilansir dari Al Jazeera ini tidak hanya semangka, ternyata ya ada pula buah-buahan lain nih, misalnya seperti jeruk, zaitun, dan terong yang ternyata juga dianggap sebagai buah-buahan yang mewakili identitas Palestina. Namun semangka ini yang dikatakan paling ikonik gitu karena ya warna itu tadi ya. Warnanya itu paling merepresentasi begitu ya. Tapi apakah kemudian simbol semangka ini baru belakangan ini saja ramai karena peristiwa yang akhir-akhir atau belakangan ini terjadi? Ternyata tidak ini Naila dan juga para followers dan para pemirsa. Karena sebenarnya simbol semangka ini sudah digunakan oleh rakyat Palestina itu pada saat Perang 6 Hari tahun 1967. Pada saat itu ketika Israel menguasai tepi barat dan Gaza, serta ini juga mencaplok wilayah Yerusalem Timur. Dan kala itu pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai bentuk tindak kriminal di Gaza dan juga tepi barat. Oleh karena itu, warga yang ada di jalur Gaza saat itu menggunakan semangka ini sebagai bentuk menunjukkan nasionalis mereka, menggantikan bendera pada saat itu. Iya, nah jadi bagi masyarakat Palestina, simbol semangka juga melambangkan budaya dan identitas Palestina sebagai bentuk protes pertanian, kemudian juga kuliner dan sastra. Dan masyarakat Palestina ini menggunakan semangka untuk merepresentasikan identitas nasional yang berhubungan dengan tanah dan tentunya itu tadi perlawanan mereka. Nah ini kan sedang ramai gitu ya, gimana nih tanggapan kalian terkait tagar semangka Palestina yang menyatakan dukungan terhadap Palestina atas serangan Israel ini? Silakan kalian tanggapi di kolom komen di Instagram maupun di TikTok, dan secara real maupun secara yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami nanti kita akan bacakan. Dan ini terus menjadi perhatian ya, karena semakin kesini korban semakin bertambah yang ada di jalur Gaza, kemudian juga anak-anak itu korbannya sudah lebih dari 3.000 begitu ya setiap hari gitu bertambah. Dan saat ini rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza juga sudah kewalahan untuk menangani para pasien di sana. Ya betul, sampai dengan kita live berdua kemarin ya jumlah korban yang meninggal dunia bahkan sampai 8.500-an lebih, itu yang tercatat secara resmi ya. Belum lagi ada potensi-potensi mereka yang masih belum ditemukan atau korban yang masih belum tercatat. Artinya masih ada potensi adanya penambahan jumlah korban yang berjatuhan, di mana 40% dari jumlah tersebut adalah anak-anak. Dan kalau kita kembali lagi ke trending semangka yang menjadi simbol dukungan untuk Palestina, kalau misalnya mungkin teman-teman melihat di X atau melihat di Instagram, dua sosial media ini juga salah satu yang diramaikan dengan simbol-simbol semangka tersebut. Banyak sekali teman-teman saya sendiri yang mengupload di Instastory-nya misalnya hanya gambar semangka saja tanpa ada tulisan apapun, itu sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Palestina, atau mereka memposting di feed mereka gambarnya adalah gambar semangka. Gambarnya ada semangka seperti itu ya. Nah, beragam unjuk rasa juga dilakukan ya, dan juga dukungan ini disuarakan dari berbagai pihak gitu ya, dari tokoh-tokoh dunia. Dan di Indonesia sendiri ini kita juga sudah melihat ya ragam bentuk dukungan yang digelar gitu ya, unjuk rasa yang digelar juga dengan damai sebagai bentuk solidaritas terhadap perang yang terjadi saat ini. Betul. Apalagi kalau kita melihat sebenarnya kan resolusi PBB 27 Oktober kemarin sudah disepakati sebenarnya sama 122 negara untuk bisa Israel melakukan gencatan senjata. Tapi ternyata resolusi tersebut nampaknya tidak dihiraukan oleh Israel, sehingga sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini kita masih melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini masih harus berjibaku dengan keadaan yang sulit di sana, dengan keterbatasan makanan, internet, dan kemudian listrik, dan berbagai
sebagai kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya, dan badan-badan hak asasi manusia juga mengecam ya krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza, apalagi blokade diberlakukan Israel ke warga sipil, makanan, air, listrik sampai habis aksesnya di sana. Nah, kita akan lihat tanggapan dari warganet yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Ini yang pertama dari Instagram ya, dari siapa? Ya, Jason? ini yang pertama dari @aniamel sekian-sekian, semangka dalam tanda kurung semangat Palestina katanya. Iya, kemudian ini dari Wahyufa sekian-sekian. Warna yang dimiliki buah semangka itu memang sama dengan gradasi warna bendera Palestina. Setuju? Iya, betul. Dan berikutnya dari Temisum sekian-sekian, dan semangka adalah buah favoritnya Rasulullah katanya. Masya Allah. Ini dari @amil sekian-sekian, padahal mereka asalnya tamu dan diberi tumpangan. Kok malah pengen berkuasa, ya itu ya, seperti komentar dasar tuman katanya ya. Dan ada juga dari @rismaru sekian-sekian, dan semangka adalah buah yang memiliki khasiat yang luar biasa untuk tubuh manusia. Ada hadis yang meriwayatkan, tapi lupa boleh yang diingat share hadis riwayat siapa. Iya, yang jelas semangka itu kan memang banyak manfaat ya, karena mengandung kandungan airnya itu banyak, jadi sangat baik bagi tubuh. Nah, oke, tadi reader komen sudah kita bacakan. Gimana nih tanggapan dari kalian? Ya, ini yang dari Instagram dan juga dari TikTok. Boleh sekali untuk menyematkan komentar atau pandangan kalian soal dukungan yang saat ini ramai ya. Kalau di Instagram nih sudah ada nih icon semangka-semangka. Sudah ada ya. ngirim ya. Bisa dilihat ya. Ini artinya simbol yang tadi sudah kita jelaskan ya, dukungan terhadap Palestina. Terima kasih. Yes, nah pokoknya kita menantikan komentar-komentar dari kalian. Tapi sembari kita akan membahas tadi salah satu trending soal buah semangka yang dijadikan bentuk semangat atau bentuk menggelorakan semangat dari masyarakat berbagai dunia termasuk Indonesia untuk teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini sudah bergabung ya bersama kita ya. Mungkin ini bisa dibilang salah satu masyarakat Indonesia yang sangat peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina yang selalu memberikan dukungan ya Naila ya. Iya, memberikan dukungan, menyuarakan melalui media sosialnya begitu ya. Nah, kita sapa, selamat siang, halo Samira. Selamat siang Naila dan juga Jason. Iya, Samira. Nah, ini kan sekarang juga lagi tren ya, selain dengan dukungan dengan Palestina, ini juga ada lambang buah semangka yang menggambarkan ekspresi untuk menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Nah, kalau Samira, selama ini apa saja yang disuarakan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina? Bersuara lewat Instagram, TikTok, media sosial kamu setiap hari update soal status terkini di Gaza, bagaimana perkembangannya, itu nomor satu. Dan juga sebarkan ke teman-teman yang mungkin belum tahu dan juga nggak update soal peristiwa ini. Dan yang kedua, berdonasi ke lembaga yang kredibel, bantu saudara-saudara di sana yang lagi tertindas, yang lagi ada di penjajahan. Dan juga yang terakhir, aku lakukan sekarang boykot terhadap produk-produk yang memang mensupport Israel. Kayak McD, Starbucks, dan juga Disney gitu. Jadi sudah banyak sebenarnya bentuk supportnya, tidak hanya di sosial media, tapi sampai boykot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel misalnya, dan juga melakukan donasi begitu ya. Tapi sebelum detail ke sana nih, Samira, apa sih yang membuat hati Samira kok seperti tergerak begitu untuk membantu sampai sebegitunya untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Sesimpel rasa kemanusiaan aja sih. Sesimpel aku adalah seorang ibu dan menyaksikan. Ya. Punya sekolah dan punya mimpi yang tinggi, tapi dia justru jadi korban dari genosida ini. Jadi melihat banyaknya korban anak-anak dan juga perempuan, ini adalah korban yang paling banyak ya dari akibat aksi genosida yang dilakukan oleh Israel seperti itu. Nah, Samira, ini kan kita lihat juga ternyata banyak aksi unjuk rasa gitu yang dilakukan gitu. Jika memang misalnya nantinya ada bentuk aksi unjuk rasa damai, kira-kira Samira mau ikut juga apa gimana nih? Pasti pengen banget ikut, karena ngelihat dari Inggris, dari London, dari Amerika, dari Eropa, Turki, banyak negara itu udah ratusan ribu ikutan protes dari berbagai agama, suku, dan juga budaya.
Jadi kenapa enggak Indonesia yang dari awal sangat lantang dalam membela Palestina, kenapa enggak kita juga turun ke jalanan untuk menyuarakan solidaritas kita untuk teman-teman saudara di Palestina, supaya seluruh dunia itu ada perwakilannya juga seperti itu, dan itu pastinya juga akan jadi sesuatu rasa kebersamaan, karena ketika kita buka media sosial pada kali ini tuh kayaknya sedih korban begitu banyak. Ketika kita berkumpul sama teman-teman dan protes langsung, kita bisa ngobrol dan mencurahkan, itu pasti akan jadi salah satu obat juga. Oke, tapi sebenarnya ekspektasi Samira sendiri, kalau tadi kan alasannya karena sesimpel ini rasa kemanusiaan. Apa sih sebenarnya yang benar-benar Samira harapkan yang bisa terjadi dalam waktu dekat saat ini melihat konflik yang terjadi di sana? Pastinya kita semua pengen ada perdamaian ya di tanah Palestina. Ceasefire now, hentikan semua aksi yang ini udah melanggar hak ya, udah melanggar kriminal gitu, dan ini bisa dibawa ke criminal court, international criminal court, dan kita pasti pengennya itu semua dihapuskan, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi penyiksaan dan pengambilan perampasan tanah gitu. Jadi harus ada solusi di tengah-tengah, dan yang pertama kali yang harus dilakukan adalah hentikan dulu, stop pemboman dan juga pembunuhan massal ini. Itu yang paling utama banget yang kami harapkan pastinya. Nah, Samira, waktu awal-awal adanya penyerangan dari Israel ke Palestina di bulan Oktober ini, itu kan kalau posting di medsos itu sempat seperti mengalami peringatan, sehingga tidak memposting lagi. Samira sempat mengalami hal itu nggak waktu awal-awal, sekitar 7 Oktober lah awalnya? Aku pernah coba untuk untuk tulis komen sih sebetulnya, menulis komen, dan itu ternyata komen aku nggak bisa kekirim. Jadi aku disarankan untuk sama Instagram untuk edit ulang komen aku, karena menurut Instagram komen aku kurang appropriate gitu ya dalam algoritma Instagram itu. Jadi itu harus diedit ulang dan nggak boleh menyebutkan, dan itu sebetulnya baik bahwa kita sekarang berargumentasi di media sosial itu dengan fakta, dengan data gitu, bukan dengan cacian, dengan makian gitu, karena di sini kita balik lagi, kita stand for humanity, untuk kemanusiaan gitu, bukan untuk mewakilkan salah satu pihak gitu. Baik, kalau dari Samira kan kita udah tahu banget nih, kiblatnya memang sudah membela betul begitu Palestina. Tapi ketika misalnya Samira posting komen di sosial media, respon dari followers-followersnya Samira tuh gimana? Ada nggak yang memberikan reaksi-reaksi yang menyetujui misalnya, atau juga ada yang kontra juga, atau gimana nih kira-kira dinamikanya di media sosial? Kebetulan followers aku rata-rata kita satu suara semua, bahwa kita menyadari ya ada krisis kemanusiaan di sini, dan kalaupun masyarakat Palestina itu warga Palestina nggak punya suara, dia nggak bisa terwakilkan di media-media barat, nggak ada perwakilan mereka di sana. Ya kita lah sekarang nih jadi perwakilan. Dan kenapa kemarin internet dibatasi di Gaza? Karena apa? Itu karena suara kita nyampe ke sana, dan mereka tidak ingin dengar itu, jadi akhirnya dibatasi internet di Gaza. Tapi kita akan terus bersuara, kita akan terus update situasi terkini dan mendoakan yang terbaik, pastinya berdonasi dan juga memanggil pemerintahan untuk bisa terus menggencet Israel untuk menghentikan serangannya. Iya. Nah, bentuk dukungan seperti apa lagi sih yang ingin Samira sampaikan melalui media sosial ini, selain yang tadi udah disebutkan, yang juga kemudian ingin mengajak untuk sama-sama peduli terhadap masyarakat Palestina di tengah kondisi perang yang sudah semakin membabi buta saat ini? Aku pengen tekankan satu hal, bahwa jangan sampai isu kemanusiaan ini tuh dibawa-bawa ke ranah yang akan memecah belah kita gitu sebagai bangsa Indonesia. Karena kita sebetulnya di Undang-Undang Dasar 45 sudah menyebutkan bahwa penjajahan di atas bumi itu harus dihapuskan. Itu berangkat dari situ kita bisa ingat lagi, oh kita sebagai bangsa Indonesia, kita mengecam keras sebuah aksi penjajahan, aksi genosida yang tidak wajar ini. Jadi jangan dibawa-bawa ke banyak sekali, karena di berargumen dan juga jadi naik urat gitu ya, karena dibawa-bawa ke agama dan ke etnik, ke budaya gitu. Jadi semoga itu nggak ada lagi dan kita fokus ke permasalahannya aja.
Sebelum kita akhiri singkat saja, ini kan tadi karena Samira singgung nih. Samira kalau melihat orang-orang yang masih mengaitkan konflik antara Israel Hamas ini dengan agama, apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan? Bahwa kita harus ingat kembali ini adalah krisis kemanusiaan, ini yang jatuh adalah darah ya, bukan soal bendera atau bukan soal agama tertentu, tapi ini darah. Ada 3 agama di tanah Palestina gitu. Jadi 3 agama itu yang harus orang-orang juga harus tahu gitu. Dan jangan lagi bawa-bawa ke arah sana, dan juga teman-teman terus update situasi terkini di sana dari lembaga yang kredibel. Dan jangan mau termakan propaganda pastinya. Kalaupun ada yang mungkin kurang jelas, bisa dicari-cari tahu dulu sebelum mulai berasumsi gitu, dan juga posting di sosial medianya. Oke, Samira, terima kasih ya sudah menyampaikan aspirasinya, tanggapannya terkait perang yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Silakan Jason, kan Ya, apa yang ini disampaikan semoga juga. bisa menjadi pengingat kita semua bahwa konflik ini sekali lagi bukan konflik antar agama, dan ini adalah pure kemanusiaan. Terima kasih Samira telah bergabung bersama kami di live Instagram di Newsline kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.